Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, faqala Allah Ta'ala a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ijanu diadis salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah. Sadaqallahul azim wa balagha rasulul habibul karim walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin ikhwatul iman yang sama-sama mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala di mana saja kita berada, marilah kita untuk senantiasa untuk muhasabah, melihat, memperbaiki bagaimana amal-amalan ibadah kita setelah kita lalui di bulan suci Ramadan ini yang baru saja kita meninggalkan kita bulan suci Ramadan ini. Ikhwatul iman di mana saja kita berada, yang pertama yaitu di bulan suci Ramadan ini ada 3 kemuliaan. Yang pertama, kemuliaan di bulan suci Ramadan itu sendiri. Yang kedua, kemuliaan di bulan suci Ramadan itu ada kemuliaan yaitu malam Lailatul Qadar. Kemudian yang terakhir yaitu kemuliaan yaitu di hari raya Idul Fitri. Nah, marilah kita sejenak kita sama-sama kita bahas bersama. Di bulan suci Ramadan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang pertama, Ramadan itu dari kata asal Ramadan. Ramadan itu adalah batu yang panas atau yang terbakar. Artinya, barang siapa orang-orang yang melaksanakan di bulan suci Ramadan itu dengan sungguh-sungguh hanya mengharapkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, berarti insya Allah seluruh dosa kehilapannya dibakar, tidak lagi tersisa. Bahkan kita insya Allah bagaikan bayi yang baru lahir dari rahim ibunya. Ikhwatul iman yang saya hormati dan insya Allah Allah muliakan. Kemudian di bulan suci Ramadan ini sudah kita ketahui bahwa ujung ayat dari yang kita dengar itu pasti ujungnya la'allakum tattaqun, untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Bertakwa artinya kita senantiasa menjauhkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi di bulan suci Ramadan seperti ini. Kemudian setelah kita menjauhkan larangan, kita melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman yang sudah kita kenal ayat ini, syahrul ramadhan allazi unzila fil Quran hudalinasi wa bainati minal huda wal furqan. Nah, tepat pada dimuliakannya itu adalah karena kita wal furqan, kita dapat memilah antara yang hak dengan yang batil, itu kita dapat dipisahkan, wal furqan. Nah, sebelum wal furqan itu Al-Quran sendiri wabainati. Wabainati itu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran ini. Jangan kita merasa ragu sedikit pun. La raiba fi, jangan ada keraguan di dalam ayat di dalam Al-Quranul Karim ini. Ikhwatul iman yang saya hormati dan insya Allah muliakan. Yang kemudian insya Allah sebetulnya masih banyak masa Ramadan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita, kemuliaan yang kedua itu adalah Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu jelas sekali kita mengetahui bahwa di malam
ada satu malam Lailatul Qadar itu, insya Allah apabila manusia ihsan yang betul-betul di bulan suci Ramadan itu, dia dari 10 hari terakhir itu dijaga oleh orang itu, dari 21 hingga terakhir, insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak disia-siakan. Bahkan sedikit pun dia tidurnya pun sudah beribadah sebelum tidur, dia tidak akan tidur sebelum melaksanakan yang 4 ini, karena menjaga. Yang pertama, sebelum tidur dia masuk ke kamar mandi itu untuk menggosok gigi atau siwak. Kedua, berwudu. Ketiga, langsung baca Al-Quran walaupun 1 ayat. Ketika berdoa dalam keadaan tidur seperti itu, insya Allah akan dilindungi, akan dilihat, akan dilindungi oleh para malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah apabila di bulan suci Ramadan, di malam Lailatul Qadar ini kita dapat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian apabila di malam Lailatul Qadar itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala para malaikat, di salah satu kitab Imam Ghazali menerangkan di salah kitabnya, yaitu apabila di dalam dia sedang membaca Al-Quran, turun malaikat dengan sayapnya, kita diusapnya oleh malaikat itu kepala kita atau badan kita. Di salah satu keterangan di sini, apabila di malam Lailatul Qadar itu diusap atau dielus atau dipegang oleh sayapnya malaikat, berarti dia sudah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan kita yang rindu kepada surganya Allah, tetapi surganya Allah rindu kepada kita. Bahkan pintu Ar-Rayyan sudah menunggu kepada kita, yaitu pintu Ar-Rayyan cinta kepada kita. Itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah. Kemudian yang ketiga adalah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari raya Idul Fitri. Di hari raya Idul Fitri itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di salah satu kitab dikumpulkan, bahkan diterangkan di sini adalah para iblis pun berkumpul dengan anak-anaknya. Wahai anak-anakku, sungguh ya Allah telah benar-benar mengampuni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari raya Idul Fitri itu. Bahkan para iblis mengumpulkan, mari kita untuk senantiasa jejak kita, bagaimana kita rayu dia itu, karena jelas-jelas umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan diampuni seluruh dosanya pada hari Idul Fitri itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hadirin wa ikhwatul iman yang saya hormati dan insya Allah amuliakan, betapa indahnya apabila di hari raya Idul Fitri ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari bulan Ramadan dapat dimuliakan, kemudian malam Lailatul Qadar dimuliakan, di hari Idul Fitri kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwatul iman, jadi kita jangan terbalik. Bahkan Umar pada waktu itu melihat sang anaknya itu memakai baju yang sudah usang, yang sudah jelek kalau seperti kita. Sebagai ayah melihat bapak anaknya memakai baju yang sangat usang itu, dia bersedih dan langsung dia menyapa kepada anaknya, bertanya, wahai anakku, apakah engkau tidak bersedih memakai di salah satu hari raya Idul Fitri memakai baju yang sudah usang? Jawaban anak yang soleh itu jelas, wahai ayahku, apabila ada seorang tidak memakai baju baru atau memakai baju usang, sedih pada waktu itu, berarti dia sungguh hatinya orang-orang yang kehilangan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi jangan terbalik hadirin sekalian. Kita sibuk dengan baju baru, sementara ibadah kita tidak diperhatikan. Diberikan contoh oleh anaknya Umar ini, betapa dia jawabannya ditanya oleh sang ayahnya itu apabila ada orang memakai baju usang di salah satu tanggal 1 Syawal atau Idul Fitri, berarti dia sungguh hatinya orang-orang yang kehilangan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang merasa sedih atau yang berani kepada kedua orang tuanya. Jadi hadirin, kita hilangkan ke depan. Kita tidak lagi memikirkan, walaupun itu kalau memang punya silahkan beli baju baru, pakaian baru dan lain sebagainya. Dan apabila itu memang mampu, tetapi apabila kita tidak mampu, yang kita pikirkan adalah bagaimana ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rangkaian-rangkaian di bulan suci Ramadan ini, ibadah kita ini, saumnya kah, terawihnya kah, zakatnya kah, dan sodakoh dan lain sebagainya, rangkaian-rangkaian ibadah kita itu adalah kita yang sangat kita harapkan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah hari Idul Fitri itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan ini menjadi salah satu ibrah atau menjadi pelajaran atau tarbiyah untuk kita semua. Mudah-mudahan kita disampaikan lagi ke bulan suci Ramadan yang akan datang, dan kita akan senantiasa lebih ada peningkatan sesuai dengan bulannya, yaitu bulan Syawal. Kita ada peningkatan dalam hidup dan kehidupan kita, ibadah kita dan lain sebagainya. Kesehatan kita ada peningkatan di bulan Syawal ini. Ikhwatul iman yang saya hormati, insya Allah Allah muliakan. Tentunya kita berharap, sekali lagi dicontohkan oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW. Nabi kita 6 bulan sebelumnya sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga disampaikan lagi ke bulan suci Ramadan ini. Inilah tausiah dari saya pribadi, di mana saja saudara-saudara berada. Semoga ada manfaatnya untuk yang menyampaikan, seorang yang al-fakir. Semoga kita kepada saudara-saudara kalian ada manfaatnya untuk kita semua. Inilah yang saya sampaikan. Demikian saya akan tutup ceramah ini. Sekali lagi memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, wa billahi taufiq wal hidayah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.